supaya ke depan polisi ini lebih, ya, kadang dianggap nanti diambil yang lain, kita merasa kok kita diambil, wewenang kita diambil, padahal kita sendiri tidak pernah mau menunjukkan netralitas kita di mana. Jadi saya berharap kepada teman-teman di Polda, seluruh kepolisian, di Polda manapun, ya, kita ini semua berada berdasar ke dapil kita di Polda. Kita kadang-kadang WA ke Kapolda, WA ke Dir, WA ini. Kadang tidak dijawab. Merasa ada, nah seperti kayak begini. Itu karena komunikasi tidak terbuka. Seolah-olah kita mau nanyakan itu, seolah-olah kita mau minta bantu. Kita ini bagian dari pengawasan. Kita melihat pengawasan bagaimana dapil kita, konstituen kita menyampaikan ke kita. Bukan berpihak. Tapi kita menanyakan bagaimana kasus tersebut. Supaya kita juga menyampaikan. Dan kita kan lebih bercondong kepada restoratif justice. Supaya bagaimana diperdudukan yang bersama. Sehingga mendapatkan suatu keadilan. Saya kira itu Pak Waka, ya, tolong nanti juga Pak Dir supaya ada kasus-kasus ini jangan dilemparkan ke bawah, dari Dir lempar ke Kasubdit, Kasubdit ke Kanit, Kanit ke Perwira, Perwira nanti ke penyidik, bintara pembantu dan sebagainya. Akhirnya ya seperti kayak begini, tidak ada komunikasi yang baik. Saya kira itu, terima kasih pimpinan. Ya, masih ada lagi Pak Rikwanto, tadi ya Pak Wayan ya, bisa Rikwanto ya. Terima kasih pimpinan, Pak Wakapolda, Pak Latif, dan Dirkrim dan staf ya. Saya nggak panjang-panjang. Kalau diasumsikan yang telah dilakukan oleh Dirkrim ya, diasumsikan itu kasus yang legal standingnya benar, itu go ahead ya, jalan. Yang dibacakan oleh Wakapolda tadi sudah benar dalam proses penyidikan. Ya, tapi kalau pintu masuknya kurang pas, apalagi tidak benar, itu masalah itu. Kalau kita masuk ruangan tanpa seizin tuan rumah atau nggak punya kunci passwordnya, kita masuk aja, you boleh ngelakukan apa aja yang dianggap benar, tapi ujungnya ya salah. Ya, kayak orang mau masuk surga tapi nggak punya password gitu. Ya. Jadi coba dipelajari lagi, ya, di setback lagi tentang masalah-masalah yang pokok. Satu, masalah sengketa perdata. Kedua, masalah legal standing. Ketiga, masalah klarifikasi. Klarifikasi itu setahu saya itu nggak ada sanksinya. Ada sanksinya nggak klarifikasi itu? Kalau pihak-pihak tidak diundang klarifikasi tapi dia mengabulkan undangan itu, ada nggak? Nggak ada kan? Itu undangan sopan santun dalam rangka penyelidikan. Nggak ada upaya paksa di situ. Tidak ada harus, kalau tidak harus, tidak ada. Kalau orang diklarifikasi nggak datang nggak ada masalah. Tinggal penyidik bagaimana dia merapikan penyelidikan di tempat yang lain, mengumpulkan sesuatu yang memang ini harus disidik nantinya. Nah, begitu dalam penyidikan baru upaya paksa. Tapi kalau klarifikasi itu sangat melar sekali ya, nggak ada paksaan. Tapi ada kesan kan klarifikasi itu seolah-olah kalau undangan ini tidak didatangi, tidak dipatuhi, kalau kamu akan bla 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 gitu kan, seolah-olah gitu ya. Padahal nggak ada masalah gitu. Nah disinilah masalah humanity, hak azazi orang ya, kegiatannya, kesehatannya dan lain-lain itu diperhatikan di situ. Tadi dikatakan Pak Frederick, ya polisi sedang direformasi. Di timnya presiden, di Panja sini juga sedang direformasi. Dan ini rapat Panja Pak? Yep. Ini juga rapat Panja? Ya, kemarin Panja di sini baru satu episode ya. Profesor Suparji yang datang mewakili Polri. Sedang direformasi juga oleh Panja Komisi 3 ini, Polri. Apa yang direformasi? Kultural. Ya, jadilah orang yang wise. Polisi itu pelindung, pelayan, pengayom masyarakat. Apapun posisinya itu warga saya, itu rakyat kami. Ya, itu manusia yang perlu dilindungi juga. Ya, jangan tadi dikatakan seperti seolah-olah terlapor itu musuh, enggak. Ya. Seperti saya kalau jadi KSPN di pendidikan Polri kan,
Orang-orang yang saya latih itu titipan daripada orang-orang tuanya, ibu-ibunya, saudara-saudaranya. Kita anggap sebagai anak sendiri. Jadi ada kasih sayang di situ. Nah, dalam penanganan kasus juga demikian. Ya, jangan ada sesuatu ya. Nah, kembali ke depan tadi ya. Pelajari lagi masalah legal standing, sengketa perdatanya, dan kepatutan-kepatutan yang lain. Terima kasih Pak Ketua. Wayan, silakan. Setelah itu Pak Endang. Kapolda beserta jajarannya. Jadi Komisi 3 itu sering mendapat serangan tekanan dari masyarakat sipil karena terlalu membela polisi. Anggarannya selalu dikabulkan, kewenangannya nggak pernah dikurangi. Jadi dalam kerangka itu percayalah bahwa kami mencintai polisi Pak Wakapolda ya. Kecintaan itu mewujudkan beberapa pertanyaan agar polisi yang kita sekarang berhadapan-hadapan ini betul-betul tampak lebih manusiawi, lebih bersahabat dengan masyarakat, dan tadi udah disinggung bersikap lebih adil gitu. Pertanyaan pertama, sudahkah sempat diupayakan restoratif justice dalam kasus ini? Karena restoratif justice sekarang menjadi senjata pamungkas yang kalau selesai melalui restoratif justice, tidak seorang pun selama ini protes. Jadi ini senjata yang baik dan perkap polisi kan sudah ada. Sudah diupayakan apa belum? Kalau sudah diupayakan sampai di mana hasilnya? Kalau belum diupayakan, kenapa nggak diupayakan? Apa hambatannya? Padahal Kapolri sudah bersemangat sekali mendorong restoratif justice dalam setiap penyelesaian perkara. Masalah kedua agak teknis, melanjutkan senior kami dari PDI. Bapak menyatakan sudah punya SPDP. Saya yakin omongan Bapak itu jujur. Tapi praktek yang saya alami, SPDP itu sering disampaikan terlambat. Boleh nggak saya tahu tanggal berapa SPDP itu kalau Bapak punya SPDP-nya? Karena ini kan penyidikan mulai tanggal 18 Juli. Tanggal berapa SPDP-nya? Ya, kalau itu betul-betul ada. Siap. Tanggal 25 November 2025. 25 November. 25 November 2025. Berarti